Halo, selamat datang di Moon Princess Indonesia. Yang sudah subscribe dengan saya berterima kasih banyak. Ya, sudah menjadi teman-teman saya di YouTube. Nah, di sini saya akan melakukan fun reading ya hari ini. Karma apa yang dia dapatkan setelah menyakiti kamu dan meninggalkan kamu di sini ya. Ini bisa lebih ke arah love life ya, asmara. Jadi saya melakukan untuk 3 deck di sini untuk pick a deck. Ini deck pertama, deck kedua, dan deck ketiga. Ingat ini hanya hiburan. Halo, ya. Ini untuk yang milih file nomor 1 ya. Apa sih karma yang dia akan dapatkan setelah menyakiti kamu? Karma apa yang dapatkan oleh menyakiti dan meninggalkan file nomor 1 di sini ya. Di sini ada Wheel of Fortune, Three of Wands, King of Wands, The Hierophant, ada Six of Cups, Seven of Swords, Two of Swords. Jadi gini, aku ngelihatnya, jadi siapapun yang kita fokuskan saat ini ya, siapapun orang yang kamu fokuskan saat ini, aku lihat karma dia adalah seiring waktu ya, seiring waktu dia di sini ya merasa kesepian, merasa kesedihan. Di sini The Lovers, The Tower, Ten of Pentacles, Knight of Cups ya, bottom the deck-nya. Jadi gini, karma dia yang meninggalkan kamu di sini. Untuk file nomor 1 aku lihat seiringnya waktu ya, dia itu sedih sendiri ya, dia menanti sesuatu di sini. Aku lihat dia mungkin dia berdiling dengan seorang fire sign ya, Taurus kuat. Di sini ada Gemini atau Earth sign, Pentacle, semuanya ada ya, water sign juga. Jadi aku lihat saat dia memilih ya, dia di sini memilih ya seseorang lain ini ketimbang kamu atau meninggalkan kamu. Di sini kedepannya percintaan dia akan diliputi namanya orang ketiga. Aku lihat di sini ada Three of Wands. Jadi dia itu seperti mungkin jadi orang ketiga atau menjadi diduakan oleh seseorang di sini, karena aku lihat orang tersebut sudah berkomitmen. Jadi dia berhadapan dengan seseorang yang sudah berkomitmen di sini ya, The Hierophant. Dan aku lihat dia akan berhadapan dengan seseorang yang cukup egois ya. Jadi dia itu seperti sering mengalah di sini ya. Aku lihat, dan di sini dia memikirkan kamu loh. Di sini ada nostalgia. Dia mungkin juga merasa bahwa kamu adalah seseorang yang dia seharusnya pilih sebelumnya. Ada rasa kecewa juga dalam dirinya sendiri, kenapa kok aku ninggalin kamu, seperti itu. Jadi seiringnya waktu ya berjalan, di sini dia dimanipulasi seorang, ada yang memanfaatkan dia di sini. Aku lihat seperti itu, dia dimanfaatkan di sini ya, secara bisa materi, bisa perasaan dia dimanfaatkan, hanya main-main saja. Karena aku lihat orang lain ini atau orang ketiga yang dia pilih ini ketimbang kamu di sini memiliki pilihan lain ya. Dalam percintaan di sini ada suatu pilihan. Jadi konsekuensinya adalah dia juga diduakan. Jadi ada cinta segitiga lah di sini. Jadi dia berdealing ya. Orang yang menyakiti kamu ini berdealing dengan seseorang yang sudah berkomitmen atau sudah menikah, bahkan sudah memiliki pasangan tetap, sudah menikah ya, sudah punya istri, punya anak, punya suami. Di sini makanya ada hancur, di sini ada Tower. Ya. Jadi hubungan ini adalah hubungan yang sudah runtuh seperti itu. Aku rasa mungkin di sini juga dia ini sudah
di angan-angannya dia sudah memikirkan sampai pernikahan atau sampai udah menjadikan dia sebagai pasangan hidup, teman hidupnya dia, tapi di sini gak bahagia gitu loh. Jadi meskipun dia mencintai orang lain ini atau orang lain mencintai dia ini, ada aja masalah di dalam kehidupan asmara mereka ini. Ada aja yang merasa jengkel, frustasi, atau pokoknya hal-hal yang kurang baik di sini. Dan aku lihat di sini, aku rasa dia akan ditinggalkan ya. Jadi mungkin orang lain ini akan lebih memilih untuk melanjutkan hubungannya dengan seseorang yang dia sudah berkomitmen di sini. Dia akan ditinggalkan dan dia akan kepikiran lagi tentang kamu. Dia merasa bersalah, dia ingin balikan, dia keinget masa lalu dia dengan kamu di sini. Dan mungkin ya kan, Page of Wands, Judgment card. Ya, di sini dia pengen datang ke dia ini pengen datang ke orang lain ini, tapi dia belum jadian di sini, belum jadian atau belum tahap serius di sini ya. Dan dia di sini mencoba untuk menenangkan diri ya. Dan ada kartu Judgment di mana dia membayar karma di sini, udah kelihatan banget ya, Judgment card. Jadi dia membayar karma di sini, mencoba untuk bergerak di sini ya kan, terombang-ambing dengan pilihan, takut ditinggalkan, galau sendiri ya, kebingungan apa yang harus dia lakukan di sini. Dan karena hubungan ini sama orang lain ini, hubungan dia dengan orang lain tidak mulus gitu loh, karena dia juga harus menerima konsekuensi dong jika dia berhubungan dengan seseorang yang sudah berkomitmen. Seperti itu sih aku lihatnya untuk karma dia yang meninggalkan kamu ya, pile nomor 1. Terima kasih, ini hanya untuk hiburan ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Halo, ini untuk yang milih pile nomor 2 ya. Di sini kasih karma dia yang telah meninggalkan kamu, baik untuk orang ketiga, baik dalam penjelasan, tapi aku lihatnya di sini lebih ke arah orang ketiga ya, meninggalkan untuk pihak ketiga. Sini oke. Pile nomor 2, karma apa yang dia akan dapatkan. Ada 5 of Swords, 2 of Swords, the Sun, the Hermit, di sini ada Queen of Pentacles, terus di sini ada Justice. Oh iya, dia membayar karma. Di sini ada pembayaran karma dari semesta yang diberikan untuk dia yang dia menyakiti kamu, pile nomor 2. Di sini ada Queen of Wands. Oh, ada 2 queen ya. Ada 2 pilihan. Di sini ada 2 of Swords juga di sini. Di sini ada 6 of Pentacles. Ten of Cups, 9 of Swords. Geser dulu. Dan baratnya ada kartu King of Swords di sini ya. Aku taruh sini. Untuk pile nomor 2 aku lihat ya, karma apa sih yang dia dapatkan yang telah meninggalkan kamu untuk orang ketiga atau meninggalkan kamu tanpa kejelasan di sini ya. Dan tiba-tiba kok udah punya pasangan baru seperti itu. Aku lihat di sini karma dia adalah saat dia berhubungan dengan orang lain atau menjalani suatu relationship with someone ya. Di sini dia akan banyak konflik, pertengkaran di sini, banyak faktor-faktor yang membuat hubungan mereka tidak mulus di sini. Bisa faktor eksternal, bisa orang ketiga. Aku lihat di sini ada 2 energi ya. Ada Queen of Wands dan Queen of Pentacles. Di sini bisa maskulin, bisa feminin ya, divine maskulin dan feminin. Jadi tidak ada gender perempuan laki-laki. Di sini hanya energi ya. Di sini ada 2. Jadi 2 of Swords. Jadi ada pilihan di sini. Jadi mungkin aku lihat orang yang meninggalkan kamu ini, dia ini dijadikan
suatu pilihan gitu. Jadi dia diduakan juga di sini antara Queen of Wands dan Queen of Pentacles. Dia itu seperti diduakan, jadi dia masuk dalam hubungan cinta segitiga lagi, aku lihat di sini. Jadi setelah dia meninggalkan kamu, dia akan masuk lagi ke hubungan cinta segitiga, karena di sini dia membayar karma dia. Di sini ada kartu Justice ya, atau dia berdealing dengan seorang Libra. Di sini ada karma yang dia harus bayar ya. Karma apapun yang dia lakukan kepada kamu di sini akan setimpal, harus seimbang. Di sini aku lihat ke depannya dia akan merasa kesepian sendiri ya, banyak juga rasa sendiri, kesepian, dan lebih ke introspeksi diri ya. Mungkin apa yang dia lakukan kepada kamu, dia mencoba untuk dia juga merenung di sini, mencari ketenangan dan keterangan dalam hidup dia, mencari kebahagiaan. Dia sepertinya dia saat ini tidak bisa melihat titik terang dalam kehidupan asmara dia dengan seseorang lain ini ya, karena aku lihat di sini mungkin dia dimanfaatkan secara materi ya. Jadi cinta dia terbagi dan uang dia juga terbagi ya, finansial dia di sini. Six of Pentacles, dia memberi, membantu secara finansial, membelikan ini itu. Jadi selain cinta dia yang terbagi di sini, dia juga membagi materi, atau ini adalah orang ketiga itu. Jadi orang ketiga itu membantu dia secara finansial, aku nggak tahu. Di sini energi bisa vice versa, bolak-balik ya. Dan meskipun dia ingin menjalin suatu hubungan di sini ya, Ten of Cups. Ini kalau kartu yang Rider Waite itu yang ada pelanginya itu ya. Di sini Ten of Cups, aku ngerasain harusnya ada selebrasi ya, dekat dengan keluarga, tapi aku rasa dia memiliki masalah. Jadi perempuan ini atau laki-laki yang dia pilih ketimbang kamu atau dia tinggalkan terus ketemu orang baru ini, keluarga terdekatnya tidak suka ya, maksudnya keluarga dia tidak suka, tidak menyetujui hubungan mereka di sini. Karena aku lihat ya mungkin cinta karena matre di sini ya, tidak tulus juga pecintanya dia. Sena King of Swords, tidak ada perasaan cinta, maksudnya dia itu masuk dalam hubungan ini tanpa ada. Jadi pasangan dia ini atau siapapun lah orang ketiga ini, dia memakai logika ketimbang perasaan. Jadi dia sebenarnya tidak memiliki perasaan cinta yang tulus terhadap orang yang meninggalkan kamu ini ya. Meskipun dia di sini sangat bahagia dengan keberadaan dia, tapi karena dia di sini kesepian, kesendiri ya. Jadi kartu Nine of Swords dan The Hermit ini menandakan bahwa dia merasa kesepian sendiri, kebingungan sendiri apa yang dia inginkan, ketakutan, takut kehilangan, takut sedih, depresi, tidak bisa tidur, nyenyak. Mungkin juga kepikiran kamu di sini. Kenapa? Apa? Karena dia tahu di sini dia membayar karma ya. Sini dia mungkin juga meratapi apa yang terjadi yang kalian alami sebelumnya, dan di sini dia juga sadar bahwa memang kesalahan dia adalah menduakan kamu seperti itu. Maka dia mendapatkan balasan juga, menjadikan orang kedua juga, orang ketiga, apapun lah di situ. Jadi involved dengan 3 orang. Jadi tidak ada perjalanan mulus dalam percintaan dia dekat-dekat ini ke depannya, seperti itu sih. Lihatnya banyak konflik, pertengkaran, bercekcok ya, ada yang tidak ada yang menang, dia merasa salah, sedih ya, di sini terhianati, dibohongi, dimanipulasi, semua hal-hal yang membuat dia juga stres sendiri. Seperti itu sih untuk pile nomor 2 ya. Ini semoga bisa resonate dan bisa membantu kalian juga dalam ya, mungkin kamu juga penasaran gimana sih karma dia meninggalkan aku tanpa kejelasan, milih ke orang ketiga ketimbang aku. Nah, di sini mungkin juga orang tersebut mungkin dia ini memilih orang lain. Kenapa? Karena materinya lebih banyak, lebih mapan mungkin ya, lebih stabil juga ngelihatnya. Karena kamu di sini cuma hanya juga pelarian mungkin ya. Di sini aku lihatnya dia, bukan kamu, dianya itu pelariannya orang lain ini, orang ketiga yang merusak hubungan kalian. Mungkin di sini dia melihatnya cuman pelarian saja, mungkin punya masalah dengan
pasangannya sendiri, maka dia cuma hanya melarikan diri untuk hanya main-main saja, seperti itu ya. Terima kasih. Ini untuk yang milih nomor 3 ya. Kita lihat karma apa yang dia akan terima ke depannya. Karma apa yang dia akan terima. Two of Pentacles, the Emperor, Five of Wands, Five of Cups, aku rasa karma dia adalah dia sendiri tidak bisa move on dari kamu mungkin ya. Di sini aku lihatnya Seven of Pentacles. Apapun jadi upaya yang dia lakukan untuk membuat ya kan hubungan dia berhasil dengan seseorang baru atau orang lain, ini dia masih meratapi yang terjadi dengan kamu. Jadi dia sendiri yang sebenarnya tidak bisa move on. Itu yang pertama ya, karma dia. Sini ada Knight of Pentacles, ada Page of Pentacles. Oke. Ada Eight of Wands. Pada bedaknya ada kartu The Hermit ya. Ini karma dia sebenarnya di sini dia tidak bisa move on dari kamu sih ya. The Temperance card, Magician, karena dia pernah manipulasi kamu. Wow ya, Six of Wands, Six of Cups, The Hierophant, Six of Swords, Seven of Swords. Ya kan dia pernah manipulasi kamu. Wow, ini pas banget ya. Jadi saat ini dia mencoba untuk mencari suasana baru atau mencoba untuk ya cari hal baru lah dalam percintaan juga. Di sini asmara dia, tapi dia di sini kadang-kadang juga masih terpikirkan oleh masa lalu, yaitu kamu di sini. Yaitu karma dia adalah mungkin dia saat ini mencoba untuk mengkontrol perasaan dia terhadap kamu. Dia mengambil alih bagaimana dia seharusnya berperasaan dengan kamu di sini. Tapi aku rasa ada konflik batin di sini. Dia berkonflik dengan diri dia sendiri di sini. Ketimbang, dan meskipun dia di sini mencoba untuk membuat hubungan dia berhasil dengan seseorang ini, dia masih teringat dengan kamu, seperti itu. Ya, the Three of Pentacles. Jadi dia orang lain dan kamu di dalam pikiran dia, seperti itu. Jadi dia mencoba untuk membina hubungan dengan seseorang ya. Mungkin pergerakannya dia cukup slow, mungkin kamu melihat dia masih belum jadian atau masih ya nggak jelas gitu statusnya dia dengan orang ini, karena dia sebenarnya masih tidak bisa move on dengan kamu. Jadi ya itu karma dia, mungkin dia kamu balikan dia ke kamu lagi atau bagaimana. Dia mencoba untuk berkomunikasi dengan kamu, tapi kamu di sini sudah malas dengan dia, gitu sih ya. Itu karma dia merasa bersalah sekali, kehilangan banget kamu di sini ya. Ini salah dia sendiri, dia menyadari itu dan dia ingin ada satu pergerakan dalam percintaannya. Tapi kenapa? Karma dia adalah dia akan tidak bisa mencintai orang lain seperti dia mencintai kamu gitu. Jadi cuma hanya main-main. Dan dia sering dengan seiringnya waktu dia di sini hanya meratapi apa yang terjadi ya, apa yang kalian alami sebelumnya di sini. Karena dia di sini mencoba untuk melakukan apapun untuk mungkin menjalani hubungan dia dengan seorang ini, tapi kenapa dia kepikiran kamu lagi? Kenapa dia ingin berkomitmen dengan kamu lagi? Dia mencoba untuk move on. Ya, coba untuk memfokuskan kepada hal lain di sini. Namun tidak berujung juga ya di sini. Dan juga aku rasa ini juga nge-affect finansial dia sih. Aku rasa
dia menyakiti kamu ya, aku ngerasain dia nyakitin kamu. Apapun yang dilakukan akan kalian alami. Ini energi general, jadi kalau mau lebih detail itu bisa personal ya. Di sini aku buka personal reading lewat WA dan email, jadi bisa cek di description box below. Jadi gini, pergerakan dia dalam finansial tuh cukup slow, jadi berantakan lah aku lihat di sini. Mungkin juga ada konflik dengan teman-temannya dia sendiri, dia dimanipulasi dengan teman-temannya secara finansial, dia dimanfaatkan di sini. Makanya dia ingin bergerak, dia ingin pergi, ingin move on dari tempat secara fisikal, dan mental dia tuh nggak kuat gitu. Jadi nggak cuma percintaan dia yang berdampak ya, tapi juga secara finansial dia mencoba untuk mencari hal baru, pekerjaan baru, ya arah baru, tapi pergerakannya kok nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan, seperti itu sih. Dan aku lihat di sini finansial dia kurang baik ya, jadi pengeluaran dia tuh lebih banyak daripada pemasukan, dan di situ juga banyak konflik sih aku lihat. Jadi pertengkaran antar temennya dia juga ya. Di sini nggak cuma asmara dia yang juga hancur, di sini bukan hancur juga, dia mencoba untuk membina dengan seseorang ini, orang ketiga mungkin ya, atau orang baru, tapi di sini merasa tidak nyaman, tidak bahagia. Dia malah kepikiran kamu. Saat dia menjalankan hubungan dengan seseorang ini, dia kepikiran kamu malah ya. Ya, di sini dia malah tidak bahagia. Dia di sini malah meratapi apa yang terjadi. Dia galau di sini ya. Kebingungan apa yang harus dilakukan di sini. Dia tidak bisa. Dia bingung cara bagaimana ngomong sama kamu lagi, berkomunikasi dengan kamu lagi di sini. Karena dia takut bahwa kamu nanti akan nolak dia lagi. Di sini dia ingin membalikan sih, aku ngerasa seperti itu sih. Ada suatu rasa penyesalan yang nyesal banget sih aku lihatnya di sini. Dan ada ingin komunikasi dengan kamu, tapi mungkin kamu di sini akan sudah tidak menghiraukan dia lagi. Aku lihat energinya lebih baik seperti itu ya. Apa yang terjadi ya udah terjadi gitu, seperti itu. Nah, ini untuk yang pilih pile nomor 3 ya. Dan semoga bisa membantu kalian dalam situasi. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.